Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang budiman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Dede Ahmad Baidawi di channel YouTube yang membahas insyaallah terkait tahsin belajar Al-Quran yang dipermudah, yang dengan 7 jurus unik cara membaca Al-Quran dengan sangat mudah dengan metode Maqdis ini. Alhamdulillah di video yang ke-1 sudah saya bahas terkait ada berapa saja sih yang dibaca panjang, madnya ya, tanda-tandanya ada berapa saja, yaitu alhamdulillah sudah dibahas ada 7. Yang pertama adalah fathah bertemu dengan alif, ya, diingat-ingat fathah bertemu dengan alif, ini fathah bertemu dengan alif. Kemudian ada fathah berdiri, ya, fathah berdiri, contohnya ini. Kemudian ada fathah bertemu dengan alif bengkok, contohnya ini al-ashqa. Kemudian ada kasroh, ya, kasroh bertemu dengan ya sukun, contohnya yahdi. Kemudian ada yang kelimanya, tanda yang kelimanya adalah kasroh berdiri, ya, tentunya ada di bawah huruf, ya, contohnya liqaumihi, ya, 2 harokat. Kemudian ada doma bertemu dengan waw sukun, yu'minuna, nun panjang. Kemudian ada yang ke-7-nya adalah domah terbalik, haulahu. Sahabat Al-Quran yang budiman dimanapun Anda berada, ketika sudah mengetahui daripada tanda-tanda ini, ya, dengan mengetahui dengan tanda-tanda ini, maka teman-teman sahabat sekalian akan mempermudah membaca Al-Quran. Nah, kita praktekkan sekarang, ya. Sekarang season keduanya kita mempraktekkan. Kemudian sahabat Deriasi Channel dimanapun Anda berada di rumah menyimak. Nah, itu tandanya apa saja maka dibaca panjang. Ya, jurusnya kemarin yang pertama di ayun aja. Sekali lagi jurusnya di ayun aja. Ya, kalau ketukan tuh 2 ketukan, di ayun aja, 2 ketukan. Mari sekarang kita latihan, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, di rumah juga silakan untuk menyimak. Silakan untuk mempraktekkan, karena ya hanya teori saja tanpa dipraktekkan ya kita sulit untuk memahami. Tetapi kalau langsung dipraktekkan insya Allah akan mempermudah. Di kolom ini sudah disediakan contoh-contoh untuk latihan. Coba kita praktekkan. Libasa ba. Kenapa dibaca panjang? Karena fathah bertemu dengan alif. Sebagaimana di tabel tadi, di tanda-tanda yang dibaca panjang 2 harokat, ya, tanda-tanda panjang mad yang dibaca 2 harokat, yaitu ada di 7 tanda. Yang pertama adalah fathah bertemu dengan alif. Libasa ba, 2 ketukan, ya. Kemudian alfafa, yang ini belum saya bahas. Kenapa san belum saya bahas? Ini nanti ada mad iwad, ya, belum saya bawa. Sama juga dengan ini. Fokus ke sekarang ke sini, yaitu fathah bertemu dengan alif. Alfafa, konsisten panjangnya. Jangan sampai kalau yang libasa alfafa berarti tidak konsisten, harus sama. Libasa alfafa. Nah, seperti itu. Contoh konsisten salah satunya di lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu konsisten panjangnya. Jadi sekarang kita itu fokus di bacaan mad yang dibaca 2 harokat, ya. Jangan seperti ini nanti salah satu contoh yang tidak konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak konsisten. Kenapa? La terlalu panjang. Tapi harus sama, ya, konsisten. 2 harokat, 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Oke, lanjut. Subata, yang jadi ciri adalah fathah bertemu dengan alif.
Subata jadi ciri apa? Jadi tanda apa? Tanda bacaan mad panjang, yang panjangnya dua harokat. Oke. Sekarang ke kolom yang kedua. Bi ayatina. Mana yang dibaca panjang? Yaitu a, ya, dan na. Kenapa a dibaca panjang? Bi a karena di sini ada patah berdiri. Salah satunya ya, awas diingat-ingat. Ketika teman-teman sahabat Al-Quran menjumpai tanda seperti ini, ada fathah tapi berdiri. Pada umumnya kan seperti ini miring, tetapi ini diberdirikan, nah, menandakan bahwa huruf itu dibacanya panjang. Bi ayatina. Di sini ada dua tanda. Yang pertama fathah berdiri, dibaca panjang dua harokat. Yang kedua fathah bertemu dengan alif. Oke, sahabat sekalian, terus dipantau, insya Allah lama-lama juga kita akan memahami mana yang dibaca panjang. Insya Allah akan mahir lama-lama ketika kita sering prakteknya. Bi ayatina. Oke, ma'aba cirinya mana? A, karena apa? Patah berdiri. Kitabata patah berdiri. Sekarang berikutnya. Al-atqa. Mana yang panjang? Qa. Kenapa? Karena patah bertemu dengan alif bengkok tadi di ciri di atasnya. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Ya, ingat, kita cek di sini. Nah, ada kan? Yaitu fathah bertemu dengan alif bengkok. Al-ashqa. Maka dibaca panjangnya dua harokat. Tadi patah berdiri ada, sudah. Fathah ketemu alif sudah kita praktekkan. Nah, ini juga ke bawahnya kasro bertemu dengan ya sukun, kemudian ada domah bertemu dengan waw sukun, kemudian ada domah terbalik. Ya, kita praktekkan lagi. Oke, al-atqa ini ya. Al-atqa, al-a'la, al-ashqa. Nah, qa ini yang panjang. Sama di surat lain juga ada wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, banyak ya di contoh-contoh yang lain. Yang penting sahabat Al-Quran sekalian perhatikan fathah bertemu dengan alif bengkok. Fathah bertemu dengan alif bengkok. Kenapa disebut dengan alif bengkok? Karena ini tidak ada tidak ada cirinya, tidak ada tandanya. Ya, atau alif bengkok, alif maksurah ya. Terus ciri atau tanda yang selanjutnya yaitu kasroh berdiri. Tadi fathah mah di atas huruf nih, di atas semuanya. Kalau kasroh kebalikannya di bawah huruf semuanya. Nah, ini juga teman-teman sekalian mohon diperhatikan, ini juga harus dibaca panjang, yaitu panjangnya dua harokat. Khalfihi, ahlihi, nafsihi, hi, sama panjangnya. Jangan di sini hi, itu berarti tidak konsisten, harus sama. Khalfihi, ahlihi, nafsihi. Oke. Ya, kolom berikutnya. Nah, ini ya. Kita lihat tandanya. Kita ingat-ingat tadi yang dibaca panjang ada dalam mushaf standar Indonesia ada 7. Di antaranya ini. Nah, ini apa namanya? Ini apa namanya? Domah terbalik. Pada umumnya domah itu seperti ini bentuknya. Ya, pentungannya ini ke atas menghadapnya, ini ke bawah. Nah, jadi dibacanya panjang. Khalaqahu, hu dua harokat. Khalaqahu, amatahu. Ada berapa ciri? Ada berapa tanda di sini? Coba ada yang bisa menjelaskan atau berkomentar di kolom komentar. Ada 2 ciri. Yang pertama fathah bertemu dengan alif panjang, kemudian domah terbalik. Amatahu, oke. Faja'alahu. Teman-teman sekalian, agar terhindar dari kesalahan, supaya hurufnya tidak dibaca panjang-panjang karena kita berpikir
maka boleh diputus-putus. Faja'alahu gitu. Nanti kalau sudah terbiasa bisa membedakan yang pendek dengan yang panjang, baru disambungkan faja'alahu, insyaallah ya. Tetapi kalau pertama kita sambil menghafal hurufnya juga, maka terkadang suka dibaca panjang karena berpikir, telat memikir. Faja'alahu, nah seperti itu misalnya, faja'alahu. Nah, hal ini bisa dihindari dengan cara tadi membacanya terputus-putus. Faja'alahu. Oke, hu ini jadi contoh mad yang dibaca panjang 2 harokat. Saya belum menjelaskan ini mad silah qasiroh atau apa, belum, karena teman-teman difokuskan dulu sekarang mengenali tanda-tanda baca yang dibaca panjang dalam mushaf standar Indonesia. Kan ada 7 tadi, yaitu fathah bertemu dengan alif, 2 yaitu fathah berdiri, 3 yaitu fathah bertemu dengan alif bengkok, yang keempat adalah kasroh berdiri, yang kelima adalah kasroh bertemu dengan iya sukun, yang keenam adalah domah bertemu dengan waw sukun, dan yang ketujuh adalah domah terbalik. Nah sekarang kita perhatikan lagi di bawah ini contoh domah bertemu dengan waw sukun. Taktumuna, taktumuna, mu dibaca panjang karena domah bertemu dengan waw sukun. Ya, yasumunakum, yasumunakum, sumu sama-sama panjang ya, sama-sama 2 ketukan. Jangan beda, yang ini mau 3 harokat atau sampai 4, yang ini 2. Yasumunakum berarti tidak konsisten. Ingat, di 2 harokat harus disamakan, makanya jurusnya yang di atas tadi, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, jurusnya yang di atas ini. Nah, jurusnya di ayun aja, di ayun aja. Jadi 2 harokatnya. Mari sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yatakhafatuna, yatakhafatuna, khafatuna. Kha dengan tu sama panjangnya. Kenapa kha dibaca panjang? Karena fathah bertemu dengan alif. Kenapa tu dibaca panjang? Karena domah bertemu dengan waw sukun. Nah, terus latihan ya sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agak panjang tadi mah 2 kalimat. Nah ini ya. Sekarang kita pasti banyak mengetahui terkait tadi tanda-tanda. Di sini dalam satu ayat ini, dalam satu ini pasti banyak. Coba. Wabil yaumil akhir, wabil yaumil akhir. Di sini yang panjang yang mana? Yang a. Ya. Kalau yau pendek, awas, ini adalah madlin, harap lin. Yau, yau lentur bacanya, lemes. Jangan ma, wabil yaumil, jangan panjang, pendek. Wabil yaumil akhir. Nah, terus nazzalahu ala qalbika. Ya, nazzalahu ala qalbika, atau ujungnya mau dimatikan nggak apa-apa. Ya, kalau dalam latihan disebutkan nggak apa-apa. Kalau mau dimatikan boleh begini, nazzalahu ala qalbik, nazzalahu ala qalbik. Nah, mana yang panjang? Hu dan la. Hu doma terbalik, ala fathah berdiri. Oke, selanjutnya illa ma 'allamtana, illa ma 'allamtana. Sekali lagi, illa ma 'allamtana. Illa panjang karena fathah bertemu dengan alif. Ma panjang juga karena fathah bertemu dengan alif. Ini juga na panjang, fathah bertemu dengan alif. Semakin sering, semakin dipraktikkan, insya Allah sahabat Al-Quran semuanya yang budiman akan mempermudah membaca dan akan lebih fasih betul membacanya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting konsisten. Terus selanjutnya, fazadahumullahu maradha,
fazadahumullahu marada. Coba sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, ditebak di kalimat ini ada berapa yang panjang? Ada berapa? Ada 3. 1 za, kenapa fatha bertemu dengan alif? Fazadahumullah, la fatha berdiri, hu marada mad iwad. Ini ya juga panjang, bukan dibaca marodon tapi marodo kalau wakaf berhenti, kalau lanjut marodon ya gitu. Terus berikutnya ya ini yuhyillahu, bukan yuhyillah, karena ketika lafaz Allah didahului dengan harokat kasroh maka dibacanya tipis atau tarkik. Yuhyillahu, jangan yuhyillahu, tapi yuhyillahul mauta, yuhyillahul mauta. Mana yang panjangnya? Lafaz lah dan ta, patah berdiri ya. Terus khatamallah, nah ini beda. Kalau ini kan tarkib, yuhyillah tipis, kalau khatamallah tebal, Allah kan. Khatamallahu ala qulubihim. Sahabat Al-Quran yang budiman, coba tebak ada berapa yang panjang di sini? Tandanya apa saja? Ada berapa coba? Coba sebutkan di kolom komentar ada berapa? Lafaz khatamallahu ala qulubihim. Ada di lafaz Allah, khatama pendek, lo panjang, hu pendek, ala panjang, qulu panjang. Kenapa? Doma bertemu dengan wawu. Ala kenapa panjang? Karena ada patah berdiri, bihim. Kita satukan, khatamallahu ala qulubihim. Oke. Lanjut berikutnya. Oke, di sini. Wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila lahum aminu. Coba sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, coba ditebak ada berapa yang panjang di kalimat ini? Ada berapa? Wa idza, 1 dza, patah bertemu dengan alif. Ki panjang juga, kenapa? Karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Tadi ini termasuk tanda yang 7 ya. Patah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun. Wa idza qila lahum a, patah berdiri, minu, doma bertemu dengan waw sukun, panjang 2 harokat. Oke, lanjut. Zahaballahu binurihim. Ada yang berapa? Ada panjangnya berapa? 2, la dan nu. Zahaballahu binurihim. Oke. Lanjut. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum. Ma panjang, fathah bertemu dengan alif. Tija patah bertemu dengan alif. Yang panjang hanya 2 di sini, yaitu ma dan ja. Fama rabihat tijaratuhum, atau diputus-putus tadi karena menghindari kesalahan ya, yang karena berpikir fama misal, tapi fama rabihat tijaratuhum, fama rabihat tijaratuhum. Nah, seperti boleh seperti itu kan. Nah, nanti kalau sudah mahir insya Allah tidak akan diputus-putus lagi ya, karena sudah mengetahui yang panjang yang pendek. Sekarang selanjutnya la taqulu ya, la taqulu ra'ina, la taqulu ra'ina. La panjang, patah bertemu dengan alif. Taku panjang, doma bertemu dengan waw sukun, doma juga bertemu lu, doma bertemu dengan waw sukun, ro fathah bertemu dengan alif, aina yaitu fathah bertemu dengan alif. Insyaallah semakin teman-teman sekalian memperhatikan, insyaallah bisa ya. Kullama, nah ini yang ini ya. Kullama, ma fathah berdiri, fathah bertemu dengan alif. Ruziqu, doma bertemu dengan waw sukun. Ruziqu minha, ya kita baca lagi. Kullama ruziqu minha. Sekali lagi. Kullama ruziqu minha. Oke. Wa utu bihi mutasyabiha. Nah,
sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, silakan ditebak di kalimat ini ada berapa yang panjangnya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini tuh 1. Wa utu bihi, ini kasrah berdiri ya, kasrah berdiri karena ada di bawah huruf. Bihi mutasya, ini patah berdiri. Syabiha. Nah, wa utu bihi mutasyabiha. Oke, selanjutnya. Nah, wa yahdi bihi katsira, wa yahdi bihi katsira. Ada berapa yang panjang di sini? Ada berapa tanda? Ada 1, 2, 3, 4. Mana? Yaitu di, wa yahdi karena kasrah bertemu dengan ya sukun. Bihi, hi patah kasrah berdiri. Katsinya yaitu kasrah bertemu dengan ya sukun. Ro ya. Wa yahdi bihi katsira. Oke. Musallamatul la syiyata fiha, musallamatul la syiyata fiha. Tul dilangsungkan, diidghamkan. Nanti saya akan bahas masalah idgham iqlab selanjutnya nanti di tahapan berikutnya, di bab berikutnya. Sekarang yang penting sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, konsisten dulu di bacaan mad yang dibaca panjangnya 2 harokat, yaitu tadi tanda-tandanya dalam mushaf standar Indonesia ada 7 ya, ada 7. Fathah bertemu alif, kemudian ka patah berdiri, kemudian ada fathah bertemu dengan alif maksurah atau alif bengkok, kemudian ada iya atau kasroh bertemu dengan iya sukun, kemudian ada kasroh berdiri, kemudian ada domah bertemu dengan wawu sukun, dan yang ketujuhnya adalah domah terbalik. Oke. Ya, jadi sahabat sekalian, tadi tanda-tandanya harus dikenali dulu supaya nanti ketika kita membaca Al-Quran tidak asing lagi. Oh, ini dibaca panjang, apa ini tandanya seperti ini, seperti itu. Musallamatul la syiyata fiha. Mana yang panjang? La syiyata fi. Nah ini la syiyata fi, panjang, ha panjang. Nah, karena apa? La patah bertemu dengan alif, fi kasrah bertemu dengan ya sukun, ha panjang. Ya, ini yang belajar buat yang pemula saja. Yang kalau yang sudah mahir, wah nggak usah ngikutin yang ini, nanti ketinggalan seperti itu. Tapi untuk pembelajaran, untuk cara mengajarkan kepada anak-anak atau kepada siapapun diperbolehkan untuk menyimak. Dan jangan lupa sahabat sekalian, sahabat DRSC Channel, dukung channel ini ya dengan menekan tombol subscribe-nya, kemudian berikan komentar atau ada usulan-usulan bagaimana metodenya agar begini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share, bikin supaya orang lain juga mendapatkan kemanfaatannya dari pelajaran ini. Insya Allah. Terima kasih ya. Terus selanjutnya, wa id akhadna mitsaqakum. Wa id jangan didekkan karena ini bukan huruf qalqalah. Wa id akhadna mitsaqakum. Ada berapa yang panjang? Ada 3 ya. Lanjut. Wa adasiha wa basaliha. Kalau mau putus supaya tidak dibaca panjang, wa adasiha wa basaliha, boleh dibaca seperti itu juga. Terus yang terakhir nih, Qul hatu burhanakum. Oke. Wasa'a fi kharabiha. Panjang karena patah berdiri. Fi yaitu kasroh bertemu dengan ya sukun. Khara fathah bertemu dengan alif. Biha patah bertemu dengan alif. Maka dibaca panjang. Nah, ini latihan ini ya sahabat-sahabat sekalian, dimanapun Anda berada silahkan ya untuk disimak atau diulang-ulang supaya kita tidak salah lagi dalam membacanya. Dari sini dibaca ya, sini baca sampai terus kolom kedua dibaca sampai akhir,
Terus kolom ini juga dibaca sampai terakhir. Terus ini tandanya apa, yang mana yang dibaca panjang sampai akhir. Terus yang ini juga ya sahabat sekalian, nah ini dibaca panjang juga sampai akhir. Terus ya silakan ya dibaca yang dibaca panjangnya diperhatikan. Terima kasih untuk segala perhatiannya ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di jurus yang kedua ya. Masya Allah, jurus yang kedua nanti bacaan panjangnya lebih panjang daripada ini ya. Di jurus yang kedua ya insya Allah. Nah ini contoh-contoh ini di kolom 13 teman-teman dibaca ya. Kolom 13 dibaca ini contoh-contohnya dibaca atau dipraktekkan ke Al-Quran tidak apa-apa, atau ke Iqra dipraktekkan tidak apa-apa. Yang penting tadi ilmunya sudah didapat, yaitu konsisten membaca huruf mad yang 2 harokat. Dalam mushaf standar Indonesia ada 7 ya, ada 7. Terus dibaca sama teman-teman sekalian ya. Jikalau sudah dibaca, insya Allah nanti kita akan berjumpa di, nah boleh dipraktekkan di apa namanya teman-teman, maaf lupa tadi, ketika sudah tadi contoh-contoh di atas sudah dibaca dengan baik dan benar, maka sekarang teman-teman diberi tugas yaitu membaca surat Al-Fatihah di rumahnya ya, di tempatnya masing-masing. Konsistenkan yang dibaca panjang 2 harokat terlebih dahulu, konsistenkan saja dulu itu ya, karena saya membahas di sini adalah mengkonsistenkan. Belum saya bahas mantobi'i ini hurufnya berapa, belum. Yang penting teman-teman sekalian supaya sekarang karena musimnya musim cepat, bacanya pengen cepat bisa dan betul bacanya, maka tadi ikutilah langkah-langkah yang saya ajarkan. Nah praktek ya di surat apa? Di surat Al-Fatihah. Selamat mencoba, selamat melaksanakan tugas ya. Dari saya insya Allah teman-teman ketika sudah melaksanakan tugas silakan komen di komentar, saya sudah melaksanakan tugas yaitu membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan kaidahnya tadi, yang konsisten dulu yang dibaca mad 2 harokat. Karena apa? Ketemu tanda-tandanya. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di jurus yang kedua. Jurus yang ke-1 yaitu di ayun aja. Jurus yang kedua lamain aja insya Allah ya. Jangan lupa sekali lagi ditekan, diaktifkan yaitu tombol atau loncengnya, biar nanti ketika saya upload video-video terbaru, sahabat sekalian, sahabat Al-Quran yang betul-betul ingin belajar Al-Quran dari nol, dari pemula, tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.